Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pabrik vinil chloride monomer. Yang pertama, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Atasya Aulia Putri Yuliana, NIM I0522017. Kedua, saya Risang Dwi Prita, NIM I0522093. Tiga, Tisa Mutiara Syafa, NIM I0522110. Kemudian Vina Nuzulul Nur Qur'ani, NIM I0522115. Nah, di sini pabrik yang akan kami dirikan adalah pabrik vinil chloride monomer dengan kapasitas pabrik 170.000 ton per tahun yang akan didirikan pada tahun 2027 di Cilegon, Banten dengan bahan baku etilen dichloride atau EDC. Kemudian masuk pada diagram alir proses. Yang pertama, bahan baku etilen dichloride disimpan dalam fase cair pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 35 derajat Celcius pada tangki penyimpanan TK101. Kemudian etilen dichloride bertemu dengan arus recycle hasil bawah menara distilasi P102. Kemudian campuran tersebut dipanaskan di heat exchanger S101. Kemudian diumpankan ke vaporizer P101 yang kemudian hasil atas dari vaporizer berupa gas diumpankan ke reaktor, sedangkan hasil bawahnya di recycle. Sebelum masuk ke reaktor, umpan dari vaporizer dipanaskan terlebih dahulu pada seksi konveksi furnace pada suhu 407,3 derajat Celcius, yang kemudian ke seksi radiasi di mana etilen dichloride menjadi vinyl chloride monomer dengan suhu 542 derajat Celcius. Pada proses ini dihasilkan produk samping asam klorida. Produk keluaran reaktor berupa etilen dichloride, vinyl chloride monomer, dan gas HCl diumpankan ke kondenser parsial E103 untuk didinginkan. Kemudian hasil atasnya dilewatkan ke menara absorber T101 untuk untuk menyerap gas asam klorida. Kemudian hasil bawahnya berupa asam klorida cair dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan TK102. Lalu hasil atas keluaran sebagai limbah kemudian ke unit UPL. Hasil bawah dari kondenser parsial diumpankan ke menara distilasi P102 untuk memurnikan produk vinil klorat monomer dengan kemurnian 99,9%. Kemudian hasil atas dari menara distilasi ini berupa produk vinil chloride monomer disimpan pada tangki penyimpanan TK103 dan hasil bawah menara distilasi diumpankan ke reaktor untuk di recycle kembali. Dan untuk spesifikasi alat yang digunakan untuk prosesnya, itu pertama ada tangki penyimpanan etilen diklorida untuk menyimpan bahan baku etilen diklorat selama 7 hari. Kemudian ada tangki penyimpanan asam klorida untuk menyimpan produk asam klorida selama 7 hari. Kemudian ada tangki penyimpanan vinil klorida untuk menyimpan produk vinil klorida monomer selama 7 hari. Kemudian ada vaporizer untuk menguapkan umpan sebelum masuk reaktor furnace, separator untuk memisahkan antara cairan dengan uap keluaran vaporizer, kemudian furnace untuk mereaksikan etilen diklorida menjadi vinyl klorida dan asam klorida. Kemudian ada kondenser parsial untuk mengkondensasikan sebagian hasil keluaran furnace R101. Ada flash drum untuk memisahkan antara fase uap dan cair hasil keluaran kondenser parsial. Lalu ada absorber untuk menyerap asam klorida dalam gas campuran keluaran flash drum. Menara distilasi untuk memurnikan produk vinil klorida dari etilen klorida
asam klorida, dan air sehingga diperoleh kemurnian 99%. Lalu ada kondenser untuk mengkondensasikan hasil atas menara distilasi, deboiler untuk menguapkan sebagian hasil bawah menara distilasi. Selanjutnya ada akumulator yang berfungsi untuk menampung distilat dari E105, kemudian ada heat exchanger yang berfungsi untuk memanaskan umpan sebelum masuk ke vaporizer. Lalu ada heat exchanger yang kedua yang 104 untuk mendinginkan dan keluaran kondenser parsial. Kemudian untuk heat exchanger E107 untuk mendinginkan hasil bawah absorber. Selanjutnya ada pompa single stage centrifugal pump yang ini berfungsi untuk mengalirkan bahan baku etilen diklorida ke tangki penyimpanan, kemudian P102 untuk mengalirkan umpan dari TK1 ke E101, pompa P103 mengalirkan hasil bawah V102 ke menara distilasi, pompa 104 mengalirkan air proses ke absorber, pompa 105 mengalirkan hasil bawah T101 ke TK102, pompa 106 mengalirkan hasil atas T102 ke TK103, pompa 107 mengalirkan hasil atas bawah T102 ke E105, pompa 108 mengalirkan produk VCM dari TK103 ke truk, pompa 109 mengalirkan produk HCl dari TK102 ke truk. Selanjutnya, untuk mencari pengaruh waktu pada biaya pembelian peralatan, menggunakan persamaan C2 sama dengan C1 dikali I2 per I1, dengan C yang merupakan biaya pembelian, I indeks biaya, dan subscript 1 menandakan tahun referensi, dan subscript 2 menandakan tahun berdiri. Kemudian berikut adalah indeks CEPCI dari tahun 1991 sampai 2006. Kemudian kami menggunakan linearisasi sehingga diperoleh indeks tahun berdiri yaitu pada 2027 sebesar 605,466 dan untuk tahun referensinya yaitu 2014, 2022, 2025 dengan CEPCI sebagai berikut. Diperoleh harga total CEPCI untuk masing-masing alat sebagai berikut dan diperoleh total harga total CEPCI untuk seluruh alat sebesar $14.288.112. Selanjutnya ada manufacturing cost. Itu yang pertama kita hitung direct production cost-nya dulu. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada guru langsung, ada pengawasan langsung, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, persediaan bahan, laboratorium, paten, dan royalti. Nah, untuk harga total direct production cost-nya itu didapatkan 3 miliar sekian. Terus yang kedua ada fixed charge, itu dihitung dari depresiasi, pajak kekayaan, dan asuransi. Itu didapatkan 11 juta sekian. Nah, selanjutnya ada plan overhead cost, itu diambil dari 50-70% dari buruh langsung, pengawasan langsung, ditambah perbaikan dan pemeliharaan. Itu kita ngambilnya 65%. Sehingga didapatkan total overhead cost-nya itu uh, 2 juta sekian. Nah, sehingga total manufacturing cost-nya yaitu 3 miliar sekian ditambah 0,03 dari uh, total production cost-nya. Selanjutnya ada biaya raw material. Itu kita pakai bahan baku sama bahan pendukungnya sehingga didapatkan biaya raw material tadi yang buat manufacturing cost itu ada 3 miliar sekian. Dan juga ada biaya utilitas yaitu dari air, listrik, dan bahan bakar didapatkan harganya 34 juta sekian. Next. Selanjutnya ada labor cost dan supervisor cost. Untuk labor cost itu ada dua, yang non-shift sama yang shift. Untuk yang non-shift itu total gaji per tahun untuk seluruh karyawan ada $27.000 sekian. Dan untuk yang shift ada $23.000 sekian. Dan untuk supervisor cost itu ada $146.000 sekian. Selanjutnya ada general expenses, itu dihitung dari biaya administrasi, distribusi penjualan, research development, dan financing.
Yang pertama, biaya administrasi itu dihitung dari 15% dikali buruh langsung, tambah pengawasan langsung, ditambah perbaikan dan pemeliharaan. Nah, buruh langsung, pengawasan langsung, perbaikan dan pemeliharaan ini udah dihitung di manufacturing cost tadi, didapat nilainya 630.000 sekian. Terus distribusi dan penjualan ini dihitung dari 2-20% dari TPC. Kamu memilih 18%, tapi nilai total production cost-nya belum diketahui. Jadi nilainya 0,18 TPC. Lalu selanjutnya dari research and development itu 2-5% dari total penjualan. Nah, total penjualannya ini dihitung terpisah di next slide. Nah, total penjualannya ini dihitung dari kapasitas dikali harga jual di tahun 2027. Kapasitas yang dihasilkan itu 170 juta kilogram per tahunnya, harga jualnya 1,113 dolar, sehingga diperoleh harga jualnya itu, total penjualannya 189 juta sekian. Sehingga 3% dari total penjualan itu didapat nilai sekian. Lalu yang terakhir ada financing itu 0-7% dari TPC. Kami memilih 5% sehingga didapatkan nilai 0,05 TPC. Nah, sehingga total general expenses-nya ini 6 juta sekian ditambah 0,23 TPC. Selanjutnya dapat dihitung TPC-nya atau total production cost-nya, yaitu total manufacturing cost ditambah general expenses-nya. Total manufacturing cost tadi didapat 3 miliar sekian ditambah 0,03 TPC, terus general expenses-nya didapat 6 juta sekian ditambah 0,23 TPC. Sehingga total production cost-nya didapat 5 miliar sekian. Nah, dari nilai TPC dapat dihitung nilai total manufacturing cost-nya didapatkan 3 miliar 800 juta sekian. Dan dapat dihitung total general expenses-nya dengan didapat nilai 11 miliar sekian. Selanjutnya ada working capital investment atau WCI. Yang pertama ada biaya bahan baku atau raw material cost. Biaya bahan baku ini dihitung dari total raw material dalam 1 bulan. Bahan bakunya itu ethylene dichloride, jumlah yang dibutuhkan adalah 260 juta sekian. Harga beli bahan bakunya itu di tahun 2027 senilai 0,5 dolar sekian, sehingga total yang dibutuhkan untuk membeli ethylene dichloride tersebut adalah 153 juta dolar sekian. Selanjutnya ada term A, ini yang dibutuhkan adalah 694 juta sekian, dan harganya di tahun 2027 itu adalah 5,05 dolar sekian. Sehingga harganya itu, total harganya 3 miliar sekian. Nah, total dari harga bahan baku dan harga pendukung itu didapat 3 miliar 600 juta sekian. Tetapi ada biaya tambahan seperti asuransi dan pengangkutan. Biaya asuransi itu 0,5% dari biaya bahan baku, sehingga didapat 18 juta sekian. Terus biaya pengangkutan itu 5% dari biaya bahan baku, didapatkan 180 juta sekian. Sehingga total biaya bahan baku atau raw material cost ini didapat 3 miliar 800 juta sekian. Yang kedua ada persediaan in process. Persediaan in process ini dihitung dari 0,5 dikali manufacturing cost dikali waktu siklus. Manufacturing cost-nya tadi didapat 3 miliar sekian, itu per tahun. Jika dalam 1 bulan itu didapat 320 juta sekian. Waktu siklusnya itu 1 jam itu 0,0013 bulan. Sehingga didapat nilai persediaan in process-nya itu 200.000 sekian. Lalu yang ketiga ada extend credit, itu dihitung dari jumlah bulan dikali sales atau penjualan. Jumlah bulan ini kita meninjau 1 bulan, terus salesnya atau total harga penjualan tadi per tahun 189 juta, sehingga per bulannya 15 juta sekian, sehingga nilai extend creditnya adalah 15.761.000.
Lalu yang terakhir ada available cash, itu dihitung dari jumlah bulan dikali manufacturing cost. Jumlah bulannya kami meninjau 1 bulan, manufacturing cost-nya tadi 3 miliar sekian, dan per bulannya itu 322 juta sekian. Sehingga nilai available cash-nya adalah 322 juta sekian. Dan berikut adalah total working capital investment-nya itu adalah total dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, extend credit, dan available cash. Sehingga didapatkan nilai WCI-nya itu 4 miliar 200 juta sekian. Berikut presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.